Oke, selamat pagi semuanya. Kembali lagi di Erwin RZ di sini. Kali ini hari Sabtu cerah. Kali gue pengen review motor teman gue sih, Suzuki Satria Fu tahun 2014. Ini motor masih karbu, jadi nggak seperti yang lainnya. Satria ini udah lama sih karbu. Dari berapa ya? Udah lama sih, 2000 berapa gitu. 150 cc, DOHC juga sama kayak motor gue, Saber Old. Terus dia 6 percepatan juga sama. Body juga lebih ringan. Ya karena fairingnya lebih dikit sih. Ini ada kickstarter. Terus ada nah, kita coba langsung jalan aja. Ini ada RPM, ini kilometer, ini odometernya. Ini low, gue juga belum nanya sini low apaan ya. Kayaknya sih apa aki atau apa, gue juga nggak tahu juga sih. Yaudah, kita langsung coba aja. Ini ada modenya, gue juga nggak tahu nih mode apaan. Ini RPM itu nanti kalau udah sampai 7.000 atau 6.000 biasanya dia langsung kedip-kedip gitu kayak moge biasa gitu. Ini buat cuknya, klakson, lampu sen, lampu, starter. Kita coba starter dulu ya. Wah, sepertinya akinya low, bener. Ini low ini mungkin buat aki kali ya. Jadi kita masih bisa pakai kickstarter. Iya. Oke, sudah nyala. Oke, langsung kita coba jalan aja. Ini motor sebenarnya gue rada canggung sih karena ini apa namanya, perpindahannya biasa kalau motor kopling biasa kan dicongkel. Kalau ini nggak dicongkel, dia kayak bebek gitu modelnya. Ada tuas depan belakang. Jadi kalau lu mau mindahin gigi, tuasnya lu injek yang belakang aja. Kalau mau maju, injek belakang. Kalau mau nurun gigi, injek depan. Jadi memang agak sedikit unik sih. Cuman itu menurut gue nggak masalah sih, karena sama-sama kopling. Ini gue udah sampai 5.000 nih. Oh. Ketika gue udah sampai 5.000 malah 5.000 aja ini udah indikatornya udah nyala. Jadi ini hanya untuk pengingat aja sih. Jadi biar kita nggak terlalu ngebut-ngebut kalau di jalanan. Suara mesinnya halus banget. Bodinya kecil. Ini kalau buat kalian yang mau juga beli motor kopling dan tahunnya masih jalan terus, ya ini salah satunya. Selain dari Saber Old gua, ini salah satunya recommended lah. Sama juga yang lain kayak Honda Sony gitu. Motornya kecil, larinya kenceng tapi enteng. Wah, itu mantap deh sebenarnya. Kita coba tes dulu ya. Wih, tarikannya boleh juga. Handling udah pasti handling enteng lah. Karena ini motor beratnya lebih ringan dari motor gua berapa ya? 100 berapa kilo gitu. Gua nggak itu sih, nggak terlalu ingat. Tapi yang jelas ini motor handlingnya enak banget nih. Kalau buat belok kiri atau mau belok kanan, ini handlingnya pas banget lah, cocok deh. Ini juga speedometernya udah digital, tapi ini untuk indikator RPM-nya masih biasa, bukan digital, masih manual, masih analog, orang bilang analog. Gue tadi salah mindahin gigi. Remnya juga udah double cakram. Apa namanya, remnya juga setahu gua sini dual piston sih, jadi pasti udah mantap lah pegangannya. Ada Yamaha NMAX. Nah, yang untuk yang injeksi sih gue belum pernah nyoba. Katanya sih lebih cepat, lebih bagus daripada yang sekarang. Cuman gue nggak tahu juga lebih bagus mana. Tapi kalau karbu ini karena dari Suzuki juga udah lama banget sih ngeluarinnya, dari
awal Satria 150 ini keluar sampai terakhir itu 2015 itu dia pakai karbu. Jadi ini motor udah lama banget. Harga juga sangat bersaing lah. Gak terlalu mahal juga sih kalau karbu menurut gua. Stangnya juga bukan stangnya model naked ya, ini stang kayak motor gue juga sama, lebih kecil. Lampu merah nih, lampu merah pas kalau buat tes rem nih. Ini rem depannya pakem banget nih, gile. Bisa nyosok gua tadi. Seperti biasa nih, hari Sabtu biasanya suka ada Harley. Gue sih juga nggak tahu sih itu tipenya Harley Davidson apa, cuman kayaknya itu speedometernya di itu deh, tangki. Keren banget, mantap. Ini karton netral. Wah, ini gila, Sub Life. Greget banget orang. Boleh kita ya sambil riding bareng ditemani Harley Davidson, boleh lah. Kalau suara ya jangan dibandingin lah, suara Harley Davidson suaranya 1 silinder, ini 4 silinder gitu. Dan again sambil nge-review ini motor, kita ada tambahan sedikit. Kalau lihat blok mesinnya itu loh, V-twin, gila, bikin hati berdebar. Nah ini selain itu gue balik lagi ke Satria. Selain itu nih kalau buat jalanan, ini pas banget ada jalanan yang lagi diperbaiki, jadi kita bisa ngetes juga. Ini handlingnya enak sih. Walaupun banyak kecil, nih banyak ban kayak motor bebek, tapi handlingnya masih bisa dibilang bagus lah. Dengan motor CC seperti ini, bodinya kecil, bannya pun kecil, tapi dia juga masih bisa seimbang gitu. Oh, ada Harley pada minggir semua. Gua nggak tahu nih harga tahun berapa, yang jelas dia spesifikasinya gua juga nggak tahu sih ya. Itu Harley atau bukan juga ya, kalau gua lihat sih motor-motor kayak gitu orang bilangnya pokoknya yang kayak gitu Harley aja, karena memang dia terkenalnya sih ya Harley Davidson. Harganya masih mantap lah. Gue belum nyoba sampai RPM ke 9.000 apa 10.000 sih. Tapi kalau buat di geber tanjakan atau di gitu disentak dikit, tarikannya masih dapat lah, masih dapat banget. Jadi ini menurut gue salah satu yang recommended lah. Gue pengen coba lepas tangan sih sebenarnya, cuman lihat sikon dulu, ini bagus loh. Cuma mau kata saya ini masih ya apa namanya, stangnya masih bagus kan. Gue ada ngeri juga soalnya nih stangnya terlalu kecil. Oh masih bisa ternyata, dia masih seimbang, masih bagus berarti. Belum pernah jatuh maksudnya. Oh itu otak. Waduh. Ketika di lampu merah kalian mau belok, tuh, mau muter balik aja masih bisa, masih dapat lah. Kalau buat macet nih, selap-selip enak banget nih. Kalau motor CBR old kan memang dia lebih gede fairingnya. Jadi kalau buat di kemacetan memang pasti lebih susah daripada motornya. Kalau dari posisi duduk juga sih, kalau gue lihat di sini, gue nggak sepegel yang motor CBR gue, karena ini joknya nggak terlalu nungging. Di samping itu jarak antara stang sama tempat duduk tuh lebih pendek, bener-bener mirip banget sama bebek, pendek banget. Kalau motor gue kan ada ini apa namanya tangkinya,
Kalau ini kan tanknya di dalam, cuma 4 literan lah. Kalau soal ngirit ya, ngirit sih gua nggak tahu sih, tapi harusnya lebih ngirit ini karena tangkinya cuma 4 liter. Kalau motorku kan tangkinya 10 liter CBR gua, jadi walaupun misalkan boros ya pasti tangkinya kan 2 kalinya inilah, 2,5 kalinya motor ini, jadi pasti bisa jalannya lebih jauh. Kalau ini gue yakin pasti lebih irit lah daripada motor-motor kayak motor gue gitu. Aduh. Suspensinya juga bagus walaupun dia sama dengan motor gue, motor CBR old gue. Suspensinya masih sama-sama teleskopik dan monoshock. Berarti di mana nih ya? Buat nih lagi dalam keadaan macet nih. Buat slap slip. Masih muat. Set buat belok juga pas banget. Jalan sempit pun bisa, mau jalan gede bisa, mau tanjakan bisa, turunan oke, ya kan. Jalan berzigzag seperti ini juga oke aja. Dapat posisi tidur nih juga enak. Wih, ada Piaggio. Kita berhenti dulu. Oke. Kontrolnya juga gampang sih. Oke. Tapi dia nggak ada standar berdirinya, nggak ada standar kayak di motor naked yang lainnya. Oke. Kayak dari gue itu aja dulu. Ini adalah Kawasaki lagi. Ini mirip kayak Ninja sih gue dari depan. Lampunya doang. Ya itu aja sedikit review dari Suzuki Satria Fu tahun 2014 ini yang karbu. Gue harap gue bisa nyoba yang versi injeksinya, tapi gue nggak tahu kapan sih. Oke. Itu aja vlogging dari gue. Kita ketemu di next motovlog berikutnya. See you next time. Bye bye.